Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miswar Nasution, NIM 620 331 1029, kelas PJKR 2F, mata kuliah Sosiologi Olahraga. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen Sosiologi Olahraga, yaitu mengenai permainan tradisional. Baiklah, Indonesia kaya akan permainan tradisional, hampir ribuan. Jadi di sini tujuan kami yaitu untuk nantinya setelah wabah ini berakhir akan menggiatkan kembali permainan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, di sini saya memilih permainan tradisional yang sering dimainkan di sekitar saya dulu, yaitu permainan pecah piring. Mungkin teman-teman semuanya atau saudara-saudara semuanya dulu pernah bermain pecah piring. Oke, lihat keseruannya dari sekarang. Oke, di sini kalau di daerah saya yaitu untuk bermain pecah piring yaitu menggunakan dua alat, yaitu pertama yaitu bekas cangkang kerang. Nah, itulah secukupnya. Lalu kedua yaitu bola kasti. Oke, ayo kita lihat keseruan mainnya. Baiklah, di sini sebelum main biasanya kalau kami dulu yaitu disusun terlebih dahulu. Pertamanya dibuat garis lingkaran, maksudnya dalam arti pecah piring itu susun di dalam situ. Oke, dengan seperti berikut. Mungkin ginilah gambaran kalau pecah piringnya sudah disusun. Lalu biasanya kalau kami di sini yaitu kan bermain pecah piring ini ada dua grup, yaitu biasa kalau kami di sini terdiri entah 5 atau 10 orang gitu. Jadi setelah ini tersusun, maka biasanya kami melakukan sweep, yaitu siapa yang bermain terlebih dahulu. Biasanya pun di bagian sini pelemparan yaitu di garis, tergantung kesepakatan jaraknya berapa meter. Oke, itu garis. Oke, jadi seandainya saya duluan main, inilah keseruan bermain pecah piring, yaitu salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, lanjut aja kita mainkan, yaitu biasanya kalau grup yang bermain langsung memainkan, yaitu nanti bergiliran. Oke, mungkin kita coba. Dan di sana biasa ada yang menjaga, yaitu di belakang pecah piring. Oke, mungkin saja langsung aja kita mainkan. Sebelum main, angka baiknya sebagai umat muslim baca bismillah dalam hati ya. 1, 2, 3. Oh, oke, mantap sekali. Mungkin setelah bermain itu, setelah pecah, maka tim yang tadi memecahkan lari, dan setelah lari maka bola ini akan dipegang oleh tim lawan, yaitu dengan cara mengoper. Coba bisa coba. Mungkin ini ada tangga, jadi pas sekali, jadi ketika
pecah piring itu pecah, jadi dari teman kami akan operan. Itu lanjut. Saya punya pecah piring soalnya. Tangkap. Nah, baru operan ya bang. Nah, kamu bisa tunggu di sini. Seandainya dia adalah musuhnya yang udah pecah, jadi kami operan. Lagi deh. Nah, dia lari, maka dilempar. Kalau dia udah kena, maka akan berakhir. Dia udah berhenti. Nah, jadi kalau kawan dia, kawan adik ini berhak untuk menyusun pecah piring. Nah, menyusun terus. Jadi contoh menyusun lah. Kamu ambil bola operan, lempar abang. Nah, lempar ke abang, kena bang. Nah, iya. Nah, lempar. Nah, bisa ngelak. Kalau ngelak dan nggak kena, maka permainan akan dilanjutkan terus. Nah, mereka terus oper-operan. Nah, tunggu sampai kena. Belum kena. Terus operan. Harus kena. Dekat. Nah, lempar. Nah, saya kena. Kalau udah kena, maka mati. Saya tidak bisa bermain lagi. Dan begitu terus sampai teman yang lain. Jadi kalau seandainya saya sudah penuh mengisinya lagi kembali, maka tim saya berhak main lagi. Tetapi kalau tidak, maka tim mereka yang akan main. Oke. Jadi dari permainan ini kita dapat mengambil suatu pelajaran. Karena setiap permainan tradisional di Indonesia itu ada pelajarannya. Kalau pecah piring ini, pelajaran yang dapat saya terangkan yaitu ketika ada bola ini kita ibaratkan adalah keburukan bagi kita. Jadi sebisa mungkin kita mengelak, yaitu mengelak dengan tadi caranya yaitu kalau dilempar mengelak, kalau kena berarti kita berhenti. Berarti kalau kita kena berarti kita akan berhenti tapi tidak mati, karena teman kita masih ada yang bisa untuk menyelesaikannya. Oke, di situ pun kita dapat mengambil ada kekompakan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah kita susun semua dan kita tidak kena lempar, maka akan selesailah tugas kita dan kita dapat melanjutkannya kembali. Mungkin itu pelajaran yang dapat diambil dari permainan tradisional pecah piring, yaitu merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu daerah saya. Mungkin karena sekarang sudah banyak game online, jadi permainan ini jarang dimainkan. Kalau dahulu permainan ini sering dimainkan di kalangan masyarakat. Mungkin itulah tekad ataupun giat kita, karena ini merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di negara kita Indonesia, yaitu harus kita jaga, harus jangan sampai hilang dari negara kita ini. Karena kita lihat bahwasanya di cabang internasional permainan dari tradisional yang ada di negara Indonesia ini tidak pernah dimainkan. Maka dari itu sebagai generasi bangsa kita harus dapat membawa salah satu permainan tradisional kita ke cabang internasional. Sekian dari saya, Ahmad Miswar Nasution. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miswar Nasution, NIM 620 331 1029, kelas PJKR 2F, mata kuliah Sosiologi Olahraga. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen Sosiologi Olahraga, yaitu mengenai permainan tradisional. Baiklah, Indonesia kaya akan permainan tradisional, hampir ribuan. Jadi di sini tujuan kami yaitu untuk nantinya setelah wabah ini berakhir akan menggiatkan kembali permainan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, di sini saya memilih permainan tradisional yang ada yang sering dimainkan di sekitar saya dulu, yaitu permainan
pecah piring. Mungkin teman-teman semuanya atau saudara-saudara semuanya dulu pernah bermain pecah piring. Oke, lihat keseruannya dari sekarang. Oke, di sini kalau di daerah saya yaitu untuk bermain pecah piring yaitu menggunakan dua alat, yaitu pertama yaitu bekas cangkang kerang. Nah, itulah secukupnya. Lalu kedua yaitu bola kasti. Oke, ayo kita lihat keseruan mainnya. Baiklah, di sini sebelum main biasanya kalau kami dulu yaitu disusun terlebih dahulu. Pertamanya dibuat garis lingkaran, maksudnya dalam arti pecah piring itu susun di dalam sini. Oke, sebagai berikut. Mungkin ginilah gambaran kalau pecah piringnya sudah disusun. Lalu biasanya kalau kami di sini yaitu kan bermain pecah piring ini ada dua grup, yaitu biasa kalau kami di sini terdiri entah 5 atau 10 orang gitu. Jadi setelah ini tersusun, maka biasanya kami melakukan switch, yaitu siapa yang bermain terlebih dahulu. Biasanya pun di bagian sini pelemparan yaitu di garis, tergantung kesepakatan jaraknya berapa meter. Oke, kita garis. Oke, jadi seandainya saya duluan main, inilah keseruan bermain pecah piring, yaitu salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita mainkan, yaitu biasanya kalau grup yang bermain langsung memainkan, yaitu nanti bergiliran. Oke, mungkin kita coba. Dan di sana biasa ada yang menjaga, yaitu di belakang pecah piring. Oke, ini saja, langsung aja kita mainkan. Sebelum main, alangkah baiknya sebagai umat muslim baca bismillah dalam hati ya. Oke, mantap sekali. Mungkin setelah bermain itu, setelah pecah, maka tim yang tadi memecahkan lari, dan setelah lari maka bola ini akan dipegang oleh tim lawan, yaitu dengan cara mengoper. Coba bisa. Kalau ini coba. Mungkin ini ada tangga, jadi pas sekali. Jadi ketika pecah piring itu pecah, jadi dari teman kami akan operan. Itu kan deh. Sering pecah piring soalnya. Tangkap. Baru oper lagi apa? Kamu setelah gitu. Seandainya dia adalah musuhnya yang udah pecah, jadi kami operan. Oper lagi deh. Nah, dia lari, maka dilempar. Kalau dia udah kena, maka akan berakhir. Dia udah berhenti. Nah, jadi kalau kawan dia, kawan adik ini berhak untuk menyusun pecah piring. Nah, menyusun terus. Jadi contoh menyusun lah. Kamu ambil bola operan, lempar abang. Lempar ke abang, kena abang. Iya. Bisa ngelak. Kalau ngelak dan nggak kena, maka permainan akan
dilanjutkan terus. Nah, mereka terus oper-operan. Nah, tunggu sampai kena. Belum kena. Terus operan. Harus kena. Dekat. Nah, kena. Lempar. Ah, saya kena. Kalau udah kena maka mati. Saya tidak bisa bermain lagi. Dan begitu terus sampai teman yang lain. Jadi kalau seandainya saya sudah penuh mengisinya lagi kembali, maka tim saya berhak main lagi. Tetapi kalau tidak, maka tim mereka yang akan main. Oke. Jadi dari permainan ini kita dapat mengambil suatu pelajaran. Karena setiap permainan tradisional di Indonesia itu ada pelajarannya. Kalau pecah piring ini, pelajaran yang dapat saya terangkan yaitu ketika ada bola ini kita ibaratkan adalah keburukan bagi kita. Jadi sebisa mungkin kita mengelak, yaitu mengelak dengan tadi caranya yaitu kalau dilempar mengelak, kalau kena berarti kita berhenti. Berarti kalau kita kena berarti kita akan berhenti tapi tidak mati, karena teman kita masih ada yang bisa untuk menyelesaikannya. Oke, di situ pun kita dapat mengambil ada kekompakan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah kita susun semua dan kita tidak kena lempar, maka akan selesailah tugas kita dan kita dapat melanjutkannya kembali. Mungkin itu pelajaran yang dapat diambil dari permainan tradisional pecah piring, yaitu merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu daerah saya. Mungkin karena sekarang sudah banyak game online, jadi permainan ini jarang dimainkan. Kalau dahulu permainan ini sering dimainkan di kalangan masyarakat. Mungkin itulah tekad ataupun giat kita, karena ini merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di negara kita Indonesia, yaitu harus kita jaga, harus jangan sampai hilang dari negara kita ini. Karena kita lihat bahwasanya di cabang internasional permainan dari tradisional yang ada di negara Indonesia ini tidak pernah dimainkan. Maka dari itu sebagai generasi bangsa kita harus dapat membawa salah satu permainan tradisional kita ke cabang internasional. Sekian dari saya, Ahmad Iswar Nasution. Salam olahraga.